Hari ini aku menulis, meluruskan kesalahanku. Aku lupa bahwa fakultas tempat aku kuliah adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bukan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Entah kenapa, aku lupa nama fakultasku sendiri. Tapi maklumlah, semasa aku kuliah, aku mengalami pergantian nama beberapa kali. Mulai dari nama kampus yang semula sekolah menjadi institut. Lalu kemudian perubahan nama fakultas. Mungkin karena aku terlalu lama di sana, sampai aku mengalami perubahan beberapa nama. Sayangnya, aku tidak menemui perubahan dalam diri. Entah kenapa bisa seperti ini. Ketika aku masuk di kampus, aku bahkan tidak mengerti bagaimana cara mendaftarnya. Aku sempat memiliki ketakutan gagal masuk dalam tes. Maklumlah, aku dari kampung, belum mengerti teknis dan manajemen kampus. Dalam kepalaku, sempat memiliki keraguan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Dan aku melihat keluarga besarku tidak ada riwayat ke arah sana. Pertama kali aku masuk, aku bukan lagi selembar kertas putih yang diibaratkan oleh John Locke. Aku memiliki warna itu tergambar dalam kertas yang kusut. Tidak indah, apalagi menawan. Aku berharap ketika menempuh jalan ini, aku bisa memperindah warna yang melekat dalam karakter pribadiku. Iya, aku berharap banyak kepada lembaga yang mengatasnamakan pendidikan itu. Ketika ada harapan, aku sadar di situ ada ketakutan. Aku takut harapanku sirna ketika gagal dalam tes masuk. Harapan itu menginjak tangga pertama setelah mengetahui aku lulus dalam tes. Padahal aku tidak yakin dengan hasil tes. Dan ternyata aku tahu ketika angkatan aku tes, dari sekian ribu orang yang mendaftar, yang tidak lulus hanya 2 orang. Dan 2 orang itu tidak lulus karena tidak mengikuti tes. Wow, berarti lulus semua dong. Konyol memang. Mengetahui aku lulus, orang tuaku sangat bangga. Mereka tidak menyangka bahwa anaknya bisa masuk dan melanjutkan sekolah sampai ke tingkat perguruan tinggi. Karena aku adalah orang pertama. Harapanku untuk memperbaiki kehidupan berada di garis start titik terang. Aku menganggap begitu dulu. Konyol memang ketika itu. Kekonyolan itu aku ciptakan sendiri. Aku menciptakan harapan dan aku lenyapkan kemudian. Aku dengan kemalasan tak bisa berdamai. Lebih sering berada di luar kelas dibanding dalam kelas. Egoisnya aku tak menemukan sesuatu yang membuat aku tertarik untuk berangkat dan masuk kelas. Aku memiliki kesombongan dalam hal ini. Maka benar apa kata Tuhan, janganlah kalian di muka bumi berjalan dengan rasa sombong. Aku merasa di kelas tidak jauh berbeda ketika masa sekolah menengah. Aku duduk dan mendengarkan. Ketika di kelas, aku sadar dan mendengar ajakan dosen yang menganjurkan membaca, mencari tahu apa yang menjadi penting bagi hidupku. Tapi ajakan itu sepertinya palsu. Karena setelah keluar, aku tetap tidak membaca seperti apa yang dianjurkan olehnya. Aku menemukan bahwa aku harus membaca justru bukan di kelas. Karena di kelas aku tahu, jika aku membaca, aku bisa lebih hebat dari yang lain. Karena aku tahu lebih dulu ketimbang yang lain. Tapi itu tak membuat aku rajin membaca. Terkesan membaca untuk terlihat pintar dan mengalahkan orang lain. Jika motivasi membaca adalah untuk mengalahkan orang lain, apakah kurang merasa menang kita ketika mengalahkan ribuan sperma dalam rahim ibu? Bukankah semboyan pendidikan kita adalah Tuturi Handayani? Iya kan? Tapi di kelas aku tidak menemukan Tuturi Handayani. Itu kesombongan
yang membantu melenyapkan harapanku. Aku tak mampu melawan realitas, dan sekarang aku hanya bisa menulis dalam diary.